Sepak terjang Erick Thohir, Menteri BUMN yang jadi ketum PSSI, hingga berhasil bawa timnas Argentina ke tanah air. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, resmi menjadi Ketua Umum PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027, dalam Kongres Luar Biasa pada Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Langkah transformasi sepak bola Indonesia yang dicanangkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mulai memperlihatkan hasilnya, usai menciptakan sejarah dengan membawa pulang medali emas dalam ajang SEA Games 2023 Kamboja. Erick kembali memberikan kejutan dengan kedatangan tim nasional Argentina. Lalu seperti apa sepak terjang Erick Thohir? Mari kita bongkar tuntas di video ini. Biografi Erick Thohir. Biografi Erick Thohir ini merangkum tentang perjalanan kesuksesannya yang didapatkan dengan usaha, doa, dan kerja keras. Bagi Anda yang sedang berjuang meniti karir, perlu untuk menyimak perjalanan beliau yang dapat menduduki posisi seperti saat ini. Perjalanan kehidupan Erick Thohir. Erick Thohir merupakan salah satu sosok berpengaruh di Indonesia. Kesuksesan yang dicapai pada usia muda, membuatnya dianggap sebagai tokoh inspiratif patut anak muda ikuti jejaknya. Hal paling membanggakan dari perjalanan karirnya adalah menjadi Menteri BUMN ke-9. Terlahir dari keluarga ternama. Tokoh ini lahir pada tanggal 30 Mei tahun 1970 di Jakarta. Orang tuanya bernama Teddy Thohir, salah satu perintis Astra Group, dan Etna Thohir. Erick Thohir memiliki dua saudara, yakni Gibraldi Thohir dan Hireka Vitaya. Kakak laki-lakinya merupakan pengusaha tambang batu bara, yang namanya pernah masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Meski terlahir dari keluarga ternama, bukan berarti perjalanannya meniti karir bisa dibilang mudah. Perjuangannya dimulai sejak berusia 9 tahun, dengan berjualan biji karet untuk bermain adu pulpen yang sedang ngetren pada masanya. Pendidikan. Perjalanan pendidikannya dari kecil hingga lulus SMA dilalui di tanah kelahirannya. Barulah saat menempuh jenjang perguruan tinggi, dia berpindah ke Amerika Serikat yakni di Glendale University. Gelar master beliau capai di Universitas Nasional California pada tahun 1993, dengan jurusan Business Administration. Kesuksesannya saat ini beliau capai dengan usaha dan jerih payah. Kemampuan yang diturunkan ayahnya adalah terkait dengan memahami peluang bisnis, serta ketabahan dalam berjuang menggapai cita-cita dan tujuan hidup. Sahabat kecil Sandiaga Uno. Persahabatan keduanya sudah terjalin lama saat bersekolah di Jakarta. Mulai dari SD hingga SMA selalu berada dalam naungan instansi yang sama, meski saat menempuh jenjang perguruan tinggi berbeda. Namun mereka disatukan kembali pada kesamaan minat dalam dunia bisnis. Kesamaan minat membuat keduanya semakin dekat, bahkan berusaha membangun usaha bersama saat masih duduk di bangku universitas. Hubungan baik tersebut juga terbangun dari keluarga masing-masing pihak, yakni anak dan istri. Istri dan anak. Kehidupan keluarganya memang jarang tersorot media. Istrinya bernama Elizabeth Chandra. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang penerusnya, yakni Magisa Afria Thohir, Makaila Amadia Thohir, Mahendra Agahan Thohir, dan Mahatma Arfala Thohir. Saat berbicara terkait pengusaha sukses, terbayang di benak dengan tingkat kesibukan tinggi, sehingga waktu bersama keluarga menjadi terabaikan. Namun berbeda dengan Erick Thohir, di sela-sela kegiatannya selalu beliau sempatkan bercengkrama dengan anak dan istrinya. Perjalanan karir Erick Thohir. Kesuksesan memang dicapai dengan usaha dan kerja keras yang tiada henti. Begitu pula yang Erick Thohir lakukan. Meski terlahir pada keluarga pebisnis terpandang, namun hal tersebut tidak membuatnya berbangga diri, sehingga ia membuka jalan keberhasilannya sendiri.
salah satu pendiri Mahaka Group. Bisnis ini Erick Thohir rintis bersama ketiga temannya, yakni Wisnu Wardana, Muhammad Lutfi, dan Heri Zulnardi setelah menyelesaikan jenjang masternya di Universitas Nasional California. Awal perkembangan Mahaka Group, pengetahuannya dalam bidang media masih terbatas. Selain pada ayahnya, Erick Thohir juga belajar pada wartawan senior yakni Dahlan Iskan dan Jakob Utama. Masa emas dari Mahaka Group ini dimulai pada tahun 2001, dengan mengakuisisi Harian Republika, yang pada saat itu sedang dalam keadaan hampir gulung tikar karena krisis keuangan. Menjadi ketua tim kampanye presiden dan wakil presiden terpilih. Pemilihannya menjadi ketua tim kampanye nasional atau TKN pada pemilihan presiden tahun 2019 ini, didasarkan pada keputusan dari partai politik pengusungnya dan juga pribadi Joko Widodo. Pengumuman keputusan tersebut dilaksanakan di Posko Cemara Menteng, pada September tahun 2018 lalu. Kesuksesannya dalam beberapa hal mendasari terpilihnya beliau sebagai ketua tim kampanye, misalnya saja pada keberhasilan saat acara Asian Games 2018. Selain itu, sosoknya juga dinilai dekat dengan remaja masa kini, sehingga akan memberi pengaruh besar. Menjadi Menteri BUMN ke-9 Kabinet Indonesia Maju. Pencapaiannya terus berlanjut dengan terpilihnya menjadi Menteri BUMN pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, dengan jabatan selama 5 tahun terhitung sejak 2019 hingga 2024. Dobrakan-dobrakan baru terus beliau lakukan untuk memperbaiki tatanan yang belum sesuai. Selain gebrakannya, Erick Thohir juga terkenal sebagai seorang yang tegas. Salah satunya, beliau tidak segan-segan memberhentikan Direktur Utama dari PT Garuda Indonesia. Alasannya adalah sudah merugikan negara sekitar 1,5 miliar rupiah, karena menyelundupkan komponen Harley Davidson. Mengembangkan bisnis dalam bidang olahraga. Perjalanannya dalam bidang ini sudah tidak dapat diragukan lagi. Bahkan Erick Thohir berhasil menjadi orang pertama yang memiliki klub NBA. Kegemarannya dalam bidang olahraga membuatnya terpilih sebagai Ketua Umum Perbasi periode tahun 2006 sampai tahun 2010. Nama Erick Thohir bahkan sangat ramai diperbincangkan, saat Erick Thohir mengakuisisi mayoritas saham klub raksasa Italia asal kota Milan, Inter Milan. Erick Thohir membeli sebagian besar saham Inter Milan pada 2013 lalu. Erick Thohir perlahan melepas saham kepemilikannya di Inter Milan pada 2016. Pada tahun itu ia melepas 39% sahamnya pada Suning Group, yaitu perusahaan multinasional asal China, hingga akhirnya melepas seluruh sahamnya yang tersisa ke perusahaan asal Hong Kong, bernama Lion Rock pada tahun 2019. Keberhasilan tersebut tidak hanya pada luar negeri saja. Di Indonesia sendiri beliau berhasil menjadi salah satu komisaris Persib Bandung dengan 5 lainnya. Selain itu, sangat banyak pencapaian yang akan membuat banyak orang terinspirasi, dan menjadi lebih semangat untuk berjuang mencapai kesuksesan. Itulah beberapa pencapaian Erick Thohir yang patut Anda jadikan sebagai tokoh inspiratif. Sebagai pemacu semangat mengejar cita-cita, kesuksesan sesungguhnya terbentuk dari kerja keras dan kegigihan, bukan sepenuhnya dari keberhasilan orang tua. Biografi Erick Thohir tersebut memberi bukti bahwa kesuksesan bukan hanya terpaku pada kejayaan orang tua. Selain itu, juga ada kerja keras dan kemauan untuk selalu belajar dan mengembangkan bakat serta minat dalam hal positif.